Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Robitu billahi robba, robil islami dina, wabil muhammadin nabi wa rasulah, robi jinilman warjukni paman. Ya, robi srali sadri wa yasirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Sehat-sehat semua ini? Sehat-sehat? Ya, Ibu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Ya, baik. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya ya, kemarin. Hari ini kita akan membahas terkait dengan metode harga pokok proses yang produknya diolah dengan beberapa departemen. Artinya dia lebih dari satu departemen. Kalau kemarin kita sudah bahas ya produk diolah dengan menggunakan metode harga pokok proses ya, tetapi eh, produknya diolah hanya dengan satu departemen. Nah, hari ini kita bahas yang lebih dari satu departemen. Baik, izin untuk men-share materi PPT. Bisa terlihat materi yang telah Ibu share? Bisa? Bisa Iya, Ibu. Ibu. Bisa, Ya, Ibu. Ibu. Baik, jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan metode harga pokok proses, ya, produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Jadi ini maksudnya adalah kalau kemarin kita bahas hanya diolah pada satu departemen, jadi artinya pengolahan produk itu dari awal sampai akhir, sampai selesai, sampai jadi itu hanya dilakukan di dalam satu departemen. Nah pada hari ini ya produk itu diolah lebih dari satu departemen, artinya ada dua departemen ya, departemen A dan departemen B. Contoh misalnya perusahaan mobil ya, perusahaan mobil. Jadi dalam memproduksi mobil ya tersebut dia menggunakan dua departemen. Misalnya departemen satu itu bagian perakitan ya, kemudian departemen dua itu bagian pemberian interior ya, seperti itu. Jadi setelah dirakit di departemen satu ya, dirakit mobil tersebut sehingga menjadikan sebuah rangka mobil, kemudian nanti selesai jadi di situ dipindahkan ke departemen 2 yaitu di bagian interiornya. Ya, sehingganya nanti selesai diproses lagi di departemen 2, baru jadilah mobil tersebut, baru mobil tersebut transfer ke gudang, disimpan untuk dilakukan penjualan. Jadi yang dimaksudnya di sini ya, di sini terkait dengan produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Jadi produk itu diolah lebih dari satu departemennya ya. Jadi diolah eh, apa kerangkanya dulu baru kemudian dipindahkan di bagian interior seperti itu. Jadi sehingganya produk itu sampai jadi dia melewati dua departemen produksi. Nah, kita masuk untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh kasus ya. Jadi pengerjaannya sama ya, sama dengan di departemen kemarin, departemen satu yang hanya menggunakan satu departemen. Nah, contoh kasus ya, PT Elionasari memiliki dua departemen produksi ya, departemen A dan departemen B. Tunggu ya Ibu. Oke. Nah, untuk menghasilkan produknya, data produksi dan biaya kedua departemen tersebut dalam bulan Januari 2024 sebagai berikut. Jadi dalam menghasilkan produk itu ada data produksi dan biaya dari dua departemen ini. Jadi adik-adik bisa lihat yang ada departemen A, kemudian ada departemen B ya. Kalau kemarin ya hanya satu departemen ya, jadi tidak kita temui ada departemen A dan departemen B karena hanya diselesaikan dalam satu departemen. Nah hari ini ada dua departemen. Nah pertama ya di departemen A itu dimasukkan dalam proses. Jadi dalam produk yang diproses produksi itu ada 35 kg. Jadi ini contohnya ya, ada 35.000 kg. Nah, kemudian produk yang selesai ya, selesai diproses di departemen A, kemudian produk itu ditransfer ke departemen B. Jadi sudah jadi diproses di departemen A, ya, produk jadi itu ditransfer, dipindahkan lagi ke departemen B itu sebanyak 30.000 ya, 30.000. Kemudian produk yang masih dalam proses akhir artinya dia masih
di Departemen A itu ada 35.000, tetapi yang sudah jadi itu 30.000 dan yang masih dalam proses itu ada 5.000 ya. Jadi 30.000 ini sudah jadi dan dipindahkan ke Departemen B seperti itu. Nah, yang masih dalam proses di Departemen A itu ada 5.000 kilogram. Sehingganya kalau kita hitung ya, yang sudah ditransfer ke Departemen B 30.000, kemudian yang masih dalam proses 5.000, sehingga sesuai dengan produk yang diproses di Departemen A sebanyak 35.000. Nah, kemudian di biaya-biaya ya yang dikeluarkan bulan Januari 2024 ya di Departemen A itu ada biaya bahan baku ya sebanyak Rp70.000, kemudian beban tenaga kerja ya biaya tenaga kerja Rp155.000, kemudian biaya overhead pabrik Rp248.000. Nah, kemudian tingkat penyelesaian produk dalam proses, artinya produk yang masih dalam proses ini yang 5.000 kg ini yang masih dalam proses ya, ini biaya bahan baku sudah 100%, kemudian biaya konversi masih 20% terlaksana yang masih dalam proses ini. Nah, kalau di Departemen B, ya, tadi yang produk selesai itu yang ditransfer dari Departemen A sebanyak 30.000, ya, ternyata pas diolah di Departemen B, yang jadi itu yang sudah siap ditransfer ke gudang, artinya dipindahkan ke gudang, produknya sudah selesai dibuat, itu ada 24. Ya, 24.000 kilogram. Kemudian yang masih dalam proses di Departemen B itu 6.000. Sehingganya ya 30.000 yang diproses di Departemen B sesuai dengan produk yang dikirim dari Departemen A ke Departemen B 30.000. Nah, jadi yang sudah jadi 24.000, kemudian yang masih dalam proses itu 6.000 kilogram. Nah, kemudian biaya yang dikeluarkan di Departemen B, ya biaya bahan baku sudah tidak ada ya, tidak ada di sini karena sudah selesai dikerjakan di Departemen A untuk penggunaan biaya bahan baku. Jadi sudah diselesaikan. Jadi tetapi nanti kalau misalnya nanti menyusun jurnal ya untuk mendapatkan biaya bahan baku di Departemen B ini kita bisa ambil di harga pokok ya, harga pokok produk yang ada di Departemen A yang ditransfer ke Departemen B. Kemudian biaya tenaga kerja di Departemen B itu 270.000, kemudian biaya overhead pabrik 405.000. Kemudian untuk tingkat penyelesaian pada proses produk yang masih dalam proses yang 6.000 ini ya untuk biaya bahan baku tidak ada, biaya konversi artinya di sini biaya konversi ini biaya overhead dan tenaga kerja. Jadi masih ada 50% ya 50%. Kalau di Departemen A yang dalam proses masih ada 20% untuk biaya konversi, artinya biaya tenaga kerjanya dan overhead pabriknya masih 20% tingkat penyelesaiannya. Oke, baik kita masuk ke penyelesaian. Nah, yang ditanya dari kasus tersebut adalah kita hitung harga pokok produksi persatuan per departemen. Jadi menghitung harga pokok, berapa harga pokok produksi ya persatuan antara Departemen A dan Departemen B. Kemudian yang kedua perhitungan harga pokok produk jadi. Jadi kita menghitung harga pokok produk jadi yang ditransfer ya, artinya yang ditransfer ke departemen, kalau dari Departemen A ke transfer ke DB, kemudian yang B transfer ke gudang seperti itu. Dan persediaan produk yang masih dalam proses di Departemen A baik Departemen B. Kemudian yang ketiga buatlah laporan biaya produksinya. Ya, jadi diperintahkan untuk menyusun laporan biaya produksi per departemen. Jadi laporan biaya produksi Departemen A dan laporan biaya produksi Departemen B. Kemudian yang keempat, buat jurnal pencatatan biaya produksi per departemen. Jadi jurnal pencatatan biaya produksi Departemen A, kemudian jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. Oke, baik, kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, seperti sebelumnya ya, dalam untuk menghitung biaya persatuan ya, karena pertama kita diperintah untuk menyusun harga pokok produksi persatuan ya di per departemen. Jadi kita selesaikan dulu yang harga pokok produksi persatuan di Departemen A. Nah, untuk menghitung itu kan masih menghitung biaya, berapa biaya per persatuan yang ada di Departemen A, itu kan masih susah karena masih ada barang yang masih dalam proses ya, sehingganya kita harus hitung dulu unit ekuivalensi ya. Jadi unit ekuivalensi di bulan Januari 2024 dengan cara perhitungan ya dihitung
sama dengan yang kasus kemarin ya, di penyelesaian kemarin menghitungnya barang jadi ditambah dengan persentase kita kali dengan barang dalam proses. Jadi kita lihat unit ekuivalensi biaya bahan baku ya, di barang jadi itu di Departemen A adalah 30.000. 30.000 itu kan yang jadi, yang ditransfer ke Departemen B, berarti sudah selesai di Departemen A, kemudian ditransfer ke Departemen B. Jadi sudah jadi 30.000 ya, ditambah dengan tadi tingkat penyelesaian yang biaya bahan baku itu 100% ya. Jadi di sini 100% dikalikan dengan 5.000 barang dalam proses. Yang barang dalam proses tadi kan yang sudah jadi ditransfer ke B itu 30.000, tetapi yang masih dalam proses di Departemen A itu ada 5.000 ya. Jadi sama dengan 35.000 kilogram. Kemudian untuk biaya konversi ya, biaya konversi di sini artinya didapatkan ini nanti akan menjadi nilai untuk biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Jadi sama 30.000 untuk barang jadi karena menghitung di Departemen A. Kemudian tingkat penyelesaian itu sudah 20% dikali dengan barang dalam proses ya 5.000. Jadi sama dengan 31.000 kilogram. Sehingganya kalau kita menyelesaikan yang pertama perhitungan harga pokok produksi persatuan di Departemen A, ya tinggal kita masukkan di sini ya unsur biaya produksinya. Bahan baku tadi kan total biayanya adalah 70.000. Kemudian unit ekuivalensi 35.000. Jadi 70.000 ini kita bagi 35.000 sehingga dapat biaya produksi per kilogram itu 2 rupiah ya untuk bahan baku. Kemudian tenaga kerja, tadi kan biayanya tenaga kerja adalah 155.000 ya, 155.000. Jadi kita bagi dengan unit equivalence yang sudah kita hitung tadi di biaya konversi 31.000 ya. Jadi 31.000 sama dengan jadi biaya produksi per kilogram itu 5 rupiah. Kemudian overhead pabrik juga biayanya itu 248.000, kemudian kita bagi dengan unit equivalence tadi 31.000. Maka dapat 8 ini ya, bukan 20. Tunggu ya. Dapat 8 di sini ya. Sehingganya biaya produksi persatuan di Departemen A itu adalah 15 rupiah. Jadi total biaya produksi persatuan yang ada di Departemen A itu adalah 500 rupiah. 15 ya, 15 rupiah. Oke. Next, lanjut. Kemudian Ibu kasih perbesar. Oke. Kemudian yang kedua, hitung ya harga pokok produk jadi yang ditransfer dari Departemen A ke Departemen B. Tadi kan yang jadi itu kan 30.000 yang sudah jadi di A kemudian ditransfer ke Departemen B. Ya, ini kita disuruh hitung harga pokok ya, harga pokoknya. Kemudian dengan harga pokok persediaan produk yang masih dalam proses di Departemen A kan itu ada 5.000. Ya, hitung harga pokok produknya. Maka di sini kita hitung harga pokok produk setelah ditransfer ke Departemen B itu kan rumusnya produk jadi dikali total biaya produksi persatuan. Maka tadi kan yang produk jadi di Departemen A yang ditransfer ke B itu ada 30.000. Ini bisa terlihat ya, bisa dibaca tulisan yang ada di slide. Bisa Ibu. Jadi 30.000. Kemudian dikalikan dengan total biaya produksi persatuan yang ini, totalnya ya, total biaya produksi yang sudah kita hitung dalam mencari harga pokok produksi persatuan di Departemen A. Maka kita kali 15 dapat 450.000 sini. Maka kemudian yang kedua, hitung juga harga pokok persediaan produk dalam proses yang masih dalam proses ya di Departemen A. Yang masih dalam proses kan ada 5.000 ya. Maka di sini biaya bahan baku tadi tingkat penyelesaiannya sudah 100%. Jadi 100 dikalikan dengan 5.000 ya produk yang masih dalam proses dikali dengan biaya persatuan, biaya produksi persatuannya. Di sini persatuannya kan biaya bahan baku 2 ya, 2 rupiah. Jadi dikali dapatlah 10.000 rupiah untuk biaya bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja
tingkat penyelesaian tadi 20% ya. Kemudian kita kali 5.000. 5.000 ini kan yang produk dalam proses, yang masih dalam proses. Kemudian kita kali dengan biaya produksi persatuannya ya, Rp5. Maka sama dengan 5.000. Kemudian biaya overhead pabrik 20%. Tadi kan yang di tingkat konversi itu kan ada tingkat penyelesaian 20% ya. Jadi konversi itu tenaga kerja dan overhead pabrik. 20% dikali dengan 5.000 produk yang masih dalam proses. Kemudian kita kali dengan 8 biaya produksi persatuannya ini ya, 8 untuk biaya overhead pabrik. Maka sama dengan Rp8.000 yang untuk mendapatkan jumlah biaya produksi ya, biaya produksi di Departemen A ya, ini produk dengan yang masih dalam proses ya, sehingganya 450.000 ditambah 23.000 sama dengan 473.000 ya. Kalau misalnya di perusahaan tersebut sudah jadi tidak ada lagi produk yang masih dalam proses ya, berarti langsung real ya, langsung dapat biaya produksinya ya produk yang jadi, seperti itu nilai dari produk yang jadi. Cuma kasusnya di sini masih ada yang masih dalam proses, sehingganya kita harus hitung dulu sehingga baik, saya tidak bisa dibuka. Ya, begini. Semua ada nih, dapat apa itu begini. Berapa kali ya? Oke. Jadi sehingganya biaya produksi Departemen A di bulan Januari 2024 adalah 473.000 ya. Kemudian yang ketiga ada kurang ajar sumpah kurang. Siapa ini? Tolong kasih di unmute dulu. Oke. Masih dengar suaranya Ibu masih? Masih Masih, Ibu. Ya. Jadi tunggu ya. Oke. Sudah keluar materinya? Ibu share dulu kembali. Masih bisa dilihat materinya masih? Masih Ibu. Bisa Ibu. masih, Bu. Oke. Jadi kita lanjut ya. Nah, adalah buat laporan biaya produksi ya per departemen. Jadi pertama ini kita buat dulu Departemen A. Setelah kita sudah menghitung biaya produksi persatuannya, kemudian sudah menghitung harga pokok produk jadi dan harga pokok yang masih dalam proses, kemudian kita buat laporan produksinya ya. Ibu perbesar dulu. Jadi laporan biaya produksi Departemen A bulan Januari 2024. Pertama kita taruh dulu judul PT Elionasari, laporan biaya produksi Departemen A di bulan Januari 2024. Nah, di dalam menyusun laporan biaya produksi ini ada 3 elemen yang harus ada ya, yang harus perlu cantumkan di dalam laporan biaya produksi. Yang pertama data produksi, kemudian biaya yang dibebankan dengan biaya-biayanya. Ya, ini harus ada di dalam menyusun laporan biaya produksi. Nah, pertama data produksi yang tadi yang dimasukkan. Jadi yang sudah kita hitung-hitung tadi itu tinggal kita pindahkan ke laporan ya, laporan biaya produksi. Pertama dimasukkan dalam proses ya 35.000, kemudian yang sudah jadi yang ditransfer ke untuk Departemen A ini ditransfer ke Departemen B 30.000, kemudian yang masih dalam proses ya 5.000, sehingganya jumlah produk yang dihasilkan di Departemen A itu 35.000. Jadi harus balance ya antara yang diproses yang dimasukkan dalam proses ini dengan produk yang dihasilkan ini harus seimbang, harus sama. Jadi dia tidak bisa ya kalau tiba-tiba yang ditransfer di Departemen B kurang dari
total ini ya. Jadi ini kan seimbang 30.000 yang ditransfer, kemudian yang masih dalam proses itu 5.000, sehingganya sama dengan total yang masuk dalam proses di Departemen A. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian biaya, ya, biaya yang dibebankan. Di sini biaya bahan baku 70.000, biaya tenaga kerja 155.000, kemudian biaya overhead pabrik ya 248.000, sehingganya jumlah 473.000. Nah, di dalam penyusunan biaya yang dibebankan ini jumlahnya ini harus sama juga dengan biaya-biaya yang dihitung di sini. Jadi dia juga harus balance. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai biaya yang dibebankan di departemen sini ya di jumlahnya ini berbeda dengan yang ada di biaya produksi ini yang ada di bawah ya di bagian perhitungan biaya. Jadi harus sama juga. Nah, di sini kan jumlahnya 473.000. Kemudian di sini di perhitungan biaya pertama kita hitung dulu yang harga pokok produk jadi yang sudah jadi dengan yang masih dalam proses. Yang harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B itu kan biaya produk 50.000 dikali 15 sama dengan 450.000. Kemudian kita hitung lagi yang harga pokok untuk yang masih dalam proses ya. Biaya bahan baku 10.000. 10.000 ini kan kita dapat dari nilai ini yang dihitung tadi, yang harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yang sudah kita hitung di ini, tinggal kita pindahkan yang sudah kita hitung nilainya ini kita ambil dari hitungan yang tadi. Ya, biaya bahan baku 10.000, kemudian biaya tenaga kerja 5.000. Keluar lagi di jaringan ini ya. Mana materi? Ibu share dulu materi. Ibu sudah keluar. Masih terlihat di kamus itu untuk materinya? Jaringannya. Masih, Bu. Oke. Ya. Kemudian jadi 8.000 sama dengan 23.000 jumlah yang sudah kita hitung ini ya terkait dengan biaya yang ada di harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Ibu ini kita tambah jadi nilai yang ada di harga pokok persediaan produk dalam proses akhir kita tambah dengan yang produk jadi. Ini sehingganya 450.000 ditambah 23.000 jadi sama 473.000. Nah, kita lihat apakah sama dengan biaya yang dibebankan di Departemen A. Ya, sama 473.000. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan biaya produksi. Jadi data produksi ini harus balance juga antara yang masuk dalam proses di Departemen A ini harus sama. Kemudian biaya yang dibebankan juga sama dengan perhitungan biaya yang harga pokok produk jadi dengan harga pokok dalam proses ini harus sama juga. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Ya, jadi menyusun untuk laporan biaya produksi Departemen A bulan Januari 2024 ya seperti ini. Oke, baik, lanjut. Jadi yang ketiga adalah kita diminta laporan biaya produksi sudah selesai. Kemudian yang keempat menjurnal. Ya, buat jurnal pencatatan ya, jurnal pencatatan mudah yang sudah sama yang kita lalui sebelum-sebelumnya. Ya, pertama ya kita buat dulu jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Ya, bahan baku berarti barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen A karena kita jurnal yang kita catat adalah biaya bahan baku Departemen A 70.000. Kemudian yang berkurang apa? Yang berkurang adalah persediaan ya, persediaan bahan bakunya sehingga persediaan bahan baku dikredit 70.000. Kemudian kedua, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja ya, barang dalam proses, biaya tenaga kerja Departemen A ya 155.000. Kemudian kas, ya kas berkurang, yang berkurang kan kas. Jadi di sini bisa saja ada muncul akun utang dagang atau utang usaha ya, karena kalau misalnya perusahaannya melakukan pembayaran secara kredit, maka di sini utang usaha atau utang dagang. Tetapi karena tidak ada tadi di dalam contoh kasus tidak ada penjelasan dibayar kredit, jadi di sini berarti yang berkurang adalah kas ya. Karena sudah dibayar tenaga kerja ini, maka yang berkurang adalah kas dikredit 155.000. Kemudian yang keempat, jurnal mencatat biaya overhead pabrik ya. Jadi BDP biaya overhead pabrik Departemen A 248.000, kemudian macam-macam biaya 248.000 karena biaya overhead pabrik itu selain dari biaya bahan penolong, selain dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja ya, selain dari itu ya. Jadi listrik apa dan lain-lain itu masuk di biaya overhead pabrik. Kemudian next, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer. Ya, produk jadi yang sudah yang ditransfer. Jadi BDP ya, barang dalam proses, biaya bahan baku Departemen B karena ditransfer ya. Berarti yang bertambah adalah di Departemen B 450.000 ya, biaya bahan baku Departemen B. Ya, 450.000 ini dapat dari mana ya tadi? Kan tidak ada biaya bahan baku untuk yang di Departemen B ya. Nah, ini diambil dari tadi harga pokok ya, harga pokok produk jadi yang 450 yang ini.
Ya, diambil dari sini harga pokok produk jadinya ya, karena ini yang ditransfer ke B sebanyak 30.000 ini ya. Jadi biaya ini diambil dari situ ya nilainya. Kemudian BDP biaya bahan baku Departemen A 60.000 ya, BDP biaya tenaga kerja Departemen A 150.000, kemudian BDP biaya overhead pabrik Departemen A 240.000 ya. Ini dari sini juga ya 60.000. Coba kita hitung dari biaya produk, tunggu ya, mana kalkulator ini? 60.000, kemudian 150 ya, dari barang dalam proses ya, biaya bahan baku Departemen A, biaya departemen biaya tenaga kerja di Departemen A, kita lihat biaya tenaga kerja di Departemen A. Nah, ini ya. Dan overhead pabrik 240. Berarti dikali ya. Tunggu ya. 450.000 berarti 30.000 kita kali dengan HP jam, HP dulu kalkulator. Tinggal kita hitung dulu ya, 35.000 supaya jelas ya didapat dari mana angkanya itu. Dari 2 dikali, ini biaya produksi per kilogram ya, 2 rupiah kita kalikan dengan 30.000 ya, biaya jadinya itu. Jadi barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A, Ibu kenapa nilainya 60.000 ya, kemudian BDP biaya tenaga kerja Departemen A 150.000, kemudian overhead pabrik Departemen A 240.000 ya, itu didapatkan dari produk jadinya kan 30.000 ya, itu dikali dengan biaya produksi persatuannya. Ya, jadi kalau bahan baku kan biaya produksi persatuannya tadi 2 rupiah ya, 2 rupiah kita kalikan dengan 30.000 sehingga dapat 60.000 dan seterusnya. Seperti itu hitungannya. Ya, bisa dipahami ini bisa? Jadi angka-angka ini kita dapat dari situ. Kemudian jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses tadi ya. Kemudian di sini persediaan produk dalam proses Departemen A 23.000. Kemudian barang dalam proses ini kita dapat dari sini. Angkanya ini ya. Ini ya. Harga pokok persediaan produk dalam proses kan 23.000. Kemudian bahan bakunya 10.000 ya. Tenaga kerja 5.000, biaya overhead pabrik Departemen A 5.000. Jadi yang kita hitung nilai-nilai itu kita dapat dari yang kita hitung ini, tinggal kita pindahkan saja ya, pindahkan ke jurnalnya. Oke. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Oke. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke Departemen B. Jadi untuk Departemen A, jadi Departemen B juga sama ya, sama hitungannya. Tinggal kita lihat ya nilai-nilainya yang ada di Departemen B. Oke. Ini karena Ibu record ya, jadi agak lambat loading. Ya. Kita perbesar dulu. Ya, baik. Nah, kemudian penyelesaian, hitunglah harga pokok produksi Departemen B. Ya, jadi kita hitung lagi di Departemen B. Jadi untuk menghitung sama, untuk menghitung biaya persatuan yang ada di Departemen B, maka kita harus hitung unit equivalence ya, karena ada tadi yang masih dalam proses 6.000 ya. Di kasusnya ini kan ada masih dalam proses yang untuk Departemen B itu masih ada 6.000. Jadi berarti masih kita harus hitung dulu sehingga dapat, baru kita cari biaya produksi persatuannya. Seperti itu. Jadi hitung unit equivalence biaya konversi karena tidak ada